Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Inayati, Indiani, Indra Prasetya, Ineke Ajeng, Irfan Hendrianto, Irsan Alfi Syahri, Izmi Aulia, dan Jidan. Pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Syariah yang diampu oleh Bapak Asep Arsyad MSI, kami akan menjelaskan tentang the effect of synthetic experience. Sebelum masuk ke materi kami di sini akan terlebih dahulu membahas mengenai 7 teori komunikasi persuasif menurut para ahli. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana terjadinya suatu pertukaran antara informasi atau pesan. Sedangkan persuasif yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu persuasion, yang berarti merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan sebuah proses pertukaran informasi atau pesan di mana komunikator berusaha mempengaruhi pemikiran atau perilaku komunikan melalui pesan atau informasi yang disampaikannya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar komunikasi persuasif berjalan dengan baik, yaitu kejelasan tujuan, aspek keragaman, sasaran persuasif, serta pemilihan strategi komunikasi yang tepat. Komunikasi persuasif sendiri memiliki beberapa bentuk atau teori. Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori komunikasi persuasif. 1. Teori perubahan sikap. 2. Teori konsistensi afektif kognitif. 3. Teori belajar. 4. Teori penilaian sosial. 5. Teori persepsi. 6. Teori keseimbangan. 7. Teori fungsional. 8. Teori ditoris kognitif. 9. Teori efek media massa. Dari ke-9 teori tersebut, salah satunya yaitu teori efek media massa. Ini, the effect of synthetic experience, termasuk ke dalam bagian dari teori efek media massa. Apa sih the effects of synthetic experience itu? Teori ini berasal dari hasil penelitian Pung Source dan Enshaw. Pada tahun 1990, mereka mengatakan bahwa gambar bergerak, televisi, dan komputer dapat membentuk persepsi khalayak tentang realitas, yaitu dapat memanipulasi dan merencanakan kembali tidak hanya isi tetapi juga proses dari pengalaman berkomunikasi. Contoh fenomena dari the effect of synthetic experience, yaitu media sosial Facebook. Pada masanya, Facebook menjadi sebuah tempat yang memiliki potensi yang besar untuk melakukan penjualan, periklanan, serta melakukan aktivitas e-business atau e-commerce, atau dikenal juga dengan e-commerce, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan transaksi pada Facebook tanpa meninggalkan jaringan serta terintegrasi Facebook pada bentuk tradisional e-commerce berbasis web. E-commerce yang mana merupakan perpaduan antara e-commerce dengan media sosial Facebook memiliki fitur-fitur berupa media pemasaran, iklan sosial, serta sponsor stories yang mana di dalamnya terdapat kandungan komunikasi informatif dan komunikasi persuasif di mana penggunanya merasa saling terhubung satu sama lain melalui jaringan virtual dan memberikan pengalaman pertemuan penjual dan pembeli yang seharusnya dilakukan tatap muka namun dilakukan melalui media sosial dan dunia virtual. Dapat disimpulkan bahwa Facebook mereka dapat memberikan pengalaman tiruan, gambar dan suara kepada konsumennya sehingga mampu membentuk persepsi orang lain berkaitan dengan realitas sebenarnya di lokasi. Selain itu, lembaga survei lain turut menunjukkan bahwa Facebook tidak hanya sebagai media guna menjalin pertemanan, namun turut menjadi media dalam meningkatkan perekonomian dengan sifatnya yang mudah terhubung, sehingga membuat komunikasi, informasi, persuasi, dan pemasaran dapat dilakukan melalui Facebook. Hal tersebut membuat pengalaman dan kontribusi e-commerce dan e-commerce
yang mana merupakan produk digital namun memberikan dampak dan pengaruh terhadap realitas yang ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa media elektronik menampilkan jenis pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan tersebut apakah dalam hal warna, tentang hal-hal yang menyimpang, dan lainnya, telah menurunkan martabat manusia dalam hal cara memandang terhadap kebudayaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.